Baik, para mahasiswa riset desain, saya akan membahas mengenai draft publikasi yang telah kalian unggah di Google Classroom. Sebelum kita bahas, kita akan aktifkan dulu track change di sini di menu review, kemudian track change kita pastikan on supaya kalian bisa melihat historinya gitu ya. Nah, ini di all markup. Baik, kita coba mulai cek dari awal. Pertama, kita lihat terlebih dahulu bahwa mahasiswa berikut ini bermaksud untuk mensubmit di jurnal IDEA. Ya. Nah, harus dipastikan bahwa formatnya itu sudah mengikuti format di jurnal desain IDEA. Termasuk penulisan huruf kecil, huruf besar di sini. Upper limb. Coba dicek lagi, saya rasa ini seharusnya menggunakan huruf besar jika memang dia upper limb ini terdiri dari 2 kata, meskipun itu satu istilah. Kemudian berikutnya, nama kalian, jika ini adalah project kalian, maka itu harus diletakkan di bagian paling depan. Kemudian, nama pembimbing pertama, dan diikuti oleh nama pembimbing kedua. Nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Baik. Departemen Desain Produk, nama resminya adalah tanpa industri. Sehingga ini dihapus juga. Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia, sudah betul. Kemudian mari kita bahas mengenai abstrak. Anak-anak penyandang tunadaksa pada umumnya merasa terhambat ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Entah itu saat di rumah, entah itu bukan bahasa baku. Jadi sebaiknya diganti baik pada saat di rumah maupun pada saat bermain. Di rumah, sekolah maupun pada saat bermain. Seperti itu ya. Kepercayaan diri anak-anak, jadi mereka itu sebaiknya tidak digunakan karena aku, kamu, saya itu adalah kata ganti. Itu menunjukkan subjektivitas bahwa kita berbeda dengan mereka. Akhirnya jadi seperti itu kan. Untuk menghindari itu, maka lebih baik gunakan kata-kata yang tidak menggunakan kata ganti. Kepercayaan diri anak-anak menurun karena hambatan untuk melakukan aktivitas yang dilakukan. Nah, ini seharusnya bahasanya adalah kepercayaan diri anak-anak menurun karena terhambat oleh aktivitas yang ingin dilakukan. Karena terhambat oleh aktivitas yang ingin dilakukan. Nah, misalkan seperti itu dan seterusnya. Saya tidak akan meneliti secara detail. Anda hanya perlu tahu beberapa bagian penting supaya tidak diulang oleh mahasiswa yang lainnya. Jadi, SOP di sini ya, ada kata-kata SOP. Tidak semua orang mengerti apa yang disebut dengan SOP. Apakah SOP di sini adalah Standard Operational Procedure atau bukan? Itu perlu diperjelas. Kemudian shadowing, ini adalah bahasa teknikal, adalah istilah yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu merupakan istilah dalam metode desain, akan tetapi akan lebih baik lagi jika ada yang bisa dibahasa Indonesiakan, itu gunakan bahasa Indonesia saja. Jadi diganti dengan wawancara mendalam. Karena wawancara mendalam bukan bahasa Inggris, maka ini tidak perlu diberikan italik. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke? Metode riset dimulai dengan pengukuran tangan, shadowing, karena ini sudah tidak bisa diganti lagi menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah terminologi yang itu sudah umum dalam metode desain, tapi nanti perlu kita perjelas apa yang kita maksud dengan shadowing. Kemudian wawancara mendalam dan cut sorting. Konsep yang digunakan adalah penggunaan metode additive manufacturing untuk proses pembuatan prostesis, penggunaan sistem modular untuk mekanisme
dan pemanfaatan bentuk tangan untuk menggenggam, mengambil, serta berinteraksi dengan mainan untuk memberikan pengalaman penyandang tunadaksa. Nah, saya kurang setuju dengan kata-kata sebagai manusia normal, karena pada kenyataannya banyak yang berpendapat mereka itu bukan tidak normal. Everybody normal, mereka hanya berbeda. Sehingga ini mungkin perlu diganti menjadi untuk memberikan kebebasan beraktivitas. Lebih dalam beraktivitas bagi penyandang tunadaksa. Nah, ya, seperti itu. Untuk memberikan kebebasan lebih dalam beraktivitas bagi penyandang tunadaksa. Jadi kita tidak menjanjikan bahwa dia akan menjadi seperti manusia lain yang memiliki tangan, gitu. Tetapi kita berusaha sejauh mungkin supaya mereka bisa beraktivitas lebih daripada biasanya jika menggunakan tangan ini. Berikutnya, abstrak. Ini seharusnya dalam bahasa Inggris. Nah, dan ini sudah dilakukan dalam bahasa Inggris, tapi tidak di italic. Nah, semua kata-kata asing sebaiknya di italic, termasuk yang ada dalam keywords. Oke. Baik, kita lanjutkan ke dalam isi sekarang. Nah, saya melihat di sini penggunaan prostetis untuk kalangan disabilitas adalah sebatas menutupi kekurangannya dan memberi. Ini adalah klaim yang sangat kuat. Sebatas menutupi kekurangannya. Nah, padahal tidak semuanya seperti itu kan. Tapi kalau bahasa Anda seperti ini, itu seolah-olah semua prostetis itu menjadi seperti yang Anda bilang. Nah, untuk menghindari klaim yang terlalu kuat seperti itu, Anda bisa menuliskan di sini penggunaan prostetis untuk kalangan disabilitas sebagian besar adalah menutupi ketiadaan tangan. Ketiadaan bagian tangan untuk memberikan gitu ya, rasa percaya diri saat berhadapan dengan orang banyak. Itu Anda harus memberikan referensi mana prostetis yang hanya menutupi ketiadaan bagian tangan. Nah, itu perlu Anda tuliskan di sini ya. Demikian seterusnya. Berikutnya, saya hanya ingin memberikan komentar terhadap. Nah, di sini kita usahakan kalau mencari gambar itu yang tidak banyak distraksi. Jadi di sini tuh ada background sehingga menyebabkan gambar tangannya itu jadi kurang jelas terbaca. Coba Anda edit sedemikian rupa supaya background-nya itu lebih blur dan gambarnya itu lebih jelas. Karena ini tidak merepresentasikan yang Anda maksud sebagai gambar bentuk tangan prostesis pangkal bahu. Ini tidak terlihat bahwa ini sampai ke pangkal bahu. Coba kalau bisa cari gambar yang lain supaya itu bisa memperjelas bahwa foto ini adalah bentuk tangan prostesis pangkal bahu. Kemudian cara penulisan sumber. Itu tidak seperti ini. Anda cukup menuliskan, nah gitu ya. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, atau kalau di sini sudah ada angka 1, maka di sini adalah 2, 3, 4, 5, dan berikutnya di sini adalah 6. Nah, seperti itu ya. Dengan demikian, tentu kalian harus menuliskannya di bagian referensi di bagian bawah. Nah, ini. Nah, di sini nanti harus Anda tuliskan yang ada di sumber gambar tadi itu. Jadi Anda tidak perlu menuliskan secara lengkap nama-namanya di situ. Kemudian Anda perlu,
tulis dengan EYD ya. Jadi bagaimana seharusnya menuliskan kata-kata Departemen Desain Produk. Nah, itu jika kalian ingin belajar mensubmit tulisan di jurnal bereputasi internasional, maka hal-hal kecil seperti ini itu harus diperhatikan. Mengingat banyaknya artikel yang masuk, begitu ketahuan bahwa untuk ngurusi huruf besar, huruf kecil aja masih belum betul, biasanya artikel itu akan tertolak dengan sendirinya dan mempengaruhi persepsi reviewer. Gitu ya. Kemudian pembahasan bermula pada pasien yang seorang tukang warung kopi ingin memegang pegangan cangkir. Ketika kegiatan dari baik, mungkin ini perlu dibuat kalimat yang lebih memudahkan orang untuk mengerti ya. Diganti dengan kalimat yang lebih mudah dipahami. Karena ini harus dibaca 2 kali gitu. Ini saya rasa bisa dijadikan dalam 1 kalimat. Jadi fokus saja kepada anak-anak. Nah, ini saya menemukan ada cara penulisan referensi yang tidak konsisten. Karena tadi penulisan Anda adalah menggunakan cara ini. Ya. Nah, sekarang penulisan Anda menggunakan cara ABA style. Ini harus diganti. Nah, jadi konsistensi penulisan referensi. Ini yang perlu kalian perhatikan, gitu ya. Kemudian, nah termasuk seperti ini. Ini juga harus diganti. Ini juga harus diganti. Menggunakan penulisan IEEE style. Jika itu memang menjadi gaya penulisan di jurnal IDEA. Ini nggak perlu pakai Bapak ya, kalau di jurnal itu bersama penulis. Ini apa perlu ditulis sebagai pasien untuk riset PPTI ya? Nah, ini mungkin tidak perlu dituliskan di situ. Bahkan saya rasa gambar 2 ini tidak perlu ditulis. Karena kita sudah percaya dengan yang Anda katakan di sini gitu. Nanti pada saat Anda menuliskan referensi, tulis bahwa di situ adalah hasil wawancara. Kemudian perumusan masalah. Nah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini tidak perlu dijadikan dalam 3 subbab yang berbeda jika itu Anda masukkan di jurnal ilmiah. Berbeda dengan ketika Anda menuliskan laporan. Oleh karena itu, perumusan masalah ini cukup dijelaskan dalam bentuk yang bahkan mungkin tanpa poin-poin 1, 2, 3 juga tidak apa-apa, karena ini bukan untuk menulis laporan. Ini adalah untuk menulis publikasi. Jadi perumusan masalah itu bisa langsung masuk ke pendahuluan, demikian juga dengan tujuan penelitian, itu juga bisa masuk sebagai paragraf dalam pendahuluan. Tidak harus menjadi subbab tersendiri. Baik, berikutnya mengenai metode. Nah, untuk metode itu betul Anda boleh menuliskan di metode di sini bahwa ada data-data sekunder yang Anda gunakan, ya. Itu boleh. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah menuliskan secara mentah referensi-referensi ini.
yang harus Anda tuliskan di sini adalah kontennya, bukan bukan ditulis referensinya satu per satu. Contoh, Anda ingin kenapa Anda menggunakan TA dari Maulana Rahman? Itu Anda perlu menuliskan di sini adalah pengambilan data untuk pengambilan data mengenai prostesis sebelumnya didapatkan dari nomor 6, 7, 8, 9. Terus bisa dibahas juga di sini bahwa kenapa kok yang punya Maulana saja tidak cukup. Nah, nomor 1 hanya pada bawah siku. Kemudian yang kedua itu adalah dengan bagian telapak tangan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan tidak fokus pada fungsional. 5, sampai pangkal bahu dan tidak mempertimbangkan dan tidak untuk anak-anak. Nah, misalkan seperti itu dituliskan. Demikian juga dengan yang ini. Nah, jadi semua publikasi yang Anda tuliskan di metode pendahuluan, di metode penelitian, itu bukan ditulis data mentahnya, tapi ditulis kontennya. Oke? Baik, berikutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Dari laporan tugas akhir milik ini tidak perlu. Jadi cukup misal ya, misal ini adalah nomor 8 gitu ya. Maka cukup Anda tuliskan 8 menghasilkan produk begitu. Nah, ya habis kayak gini nih, persis penulisannya tuh seperti ini. Nah, tapi misalkan ya, itu begini. Nah, misalkan seperti itu. Baik, berikutnya kesimpulan dan ringkasan. Anda tidak harus menuliskan hasil eksperimen di sini. Anda cukup menuliskan konsep. Jadi, di sini tuliskan konsep Anda dan rencana implementasi konsep dalam desain. Nah, jadi ibaratnya kayak DRNO-nya gitu ya. Nah, ucapan terima kasih itu tidak harus. Berbeda dengan laporan, kalau yang dimana di laporan Anda harus menuliskan ucapan terima kasih, kalau di sini tidak harus. Dan ingat sekali lagi bahwa Anda tidak boleh menuliskan nama penulis kedua maupun ketiga, ataupun mungkin kepala departemen atau siapapun di ucapan terima kasih. Nah, itu pembahasan saya mengenai paper draft publikasi untuk salah satu mahasiswa.